Hai, seperti biasa, gimana kabarnya? Kali ini TK Film mau menceritakan alur cerita film yang berjudul I Am Dragon yang dirilis tahun 2015 silam. Berkisah tentang seorang putri yang diculik di sebuah pulau terpencil oleh seekor naga, tepat di hari pernikahannya. Daripada penasaran, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan sekumpulan orang yang sedang melangsungkan tradisi ritual untuk leluhur mereka. Dalam ritual tersebut, sambil diiringi lagu pemanggil naga, mereka menumbuhkan gadis perawan untuk dipersembahkan kepada leluhur mereka, yaitu naga. Dalam mainan yang berbentuk seperti wayang kulit, seseorang bercerita di mana orang yang tak puasa melihat pujaan hatinya terambil mencari tahu keberadaan sarang naga untuk menyelamatkan kekasihnya. Singkatnya, karena tak berhasil menyelamatkan kekasihnya, maka pria tersebut menyatakan perang kepada naga. Dan karena rasa sakit dan marahnya menjadi satu kekuatan, akhirnya pria tersebut pun berhasil mengalahkan naga, sehingga orang memanggilnya dengan sebutan penakluk naga. Alur maju puluhan tahun setelahnya, dan ritual yang dulunya sangat menakutkan itu kini telah menjadi sebuah adat pernikahan. Sementara di satu rumah terlihat wanita cantik bernama Mira sedang dirias oleh Yaroslava, kakaknya, karena ini adalah hari pernikahannya. Mira adalah seorang putri bungsu dari Pangeran Miroslava yang akan dijodohkan dengan cucu dari sang penakluk naga, yaitu Igor. Kemudian Mira dan kakaknya bertengkar karena Mira terus berimajinasi jika naga benar-benar ada. Dan karena keributan tersebut, Miroslava datang dan mulai menasehati Mira agar tak kekanak-kanakan, karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang putri. Selanjutnya, Mira yang telah mengenakan gaun pengantin menemui sang ayah untuk meminta restu. Setelahnya, dia diarahkan keluar menemui calon suaminya. Dan tiba-tiba, Mira kini sekarang berada di dalam sebuah gua. Mira yang sepertinya baru bangun dari pingsannya nampak bingung dengan apa yang sedang terjadi. Menggunakan sebuah tali, Mira pun mencoba untuk keluar dari lubang gua tersebut. Namun tiba-tiba Mira dikagetkan dengan kemunculan luwak. Mira akan menyerang hewan tersebut, mengambil sebuah batu. Dan saat dia akan melemparnya, terdengar suara pria yang menyuruhnya untuk membuang batu tersebut. Mira lalu disuruh rebahan agar hewan tersebut melihat lehernya. Dan benar setelah si luwak melihat leher Mira, dia pun segera pergi. Mira lalu meminta tolong kepada pria misterius itu agar dapat mengeluarkannya dari sini. Namun, pria itu menjawab, "Tidak bisa." Kemudian dia balik bertanya, apa yang membuat Mira menyanyikan lagu pemanggil naga di hari pernikahannya? Dan ternyata Igorlah yang menyuruh Mira menyanyikan lagu tersebut tepat di hari pernikahannya. Perlahan ingatan Mira mulai membangkit, dan dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian kita diajak flashback ke hari pernikahan Mira, di mana saat itu Mira sedang diarak menggunakan perahu, sementara Igor bersiap untuk menarik perahunya. Masyarakat yang menonton lalu mulai bertanya-tanya, mengapa mereka menyanyikan lagu pemanggil naga? Dan saat itu juga, diiringi angin kencang, sang naga datang membawa Mira. Awalnya Igor berusaha menyelamatkan Mira. Dia menarik tali perahu sampai terlepas dari cengkeraman naga. Namun, naga tetap kembali meraih Mira, dan begitulah kisah yang dia ingat. Pria misterius itu kemudian memberikan sebuah obat luka. Dan saat sedang menerima obat tersebut, Mira dikagetkan karena wajah pria misterius itu sama sekali tak khusus seperti seorang tahanan.
Sambil mengobati luka yang dia dapat, Mira mengajak pria tersebut berkenalan. Namun, pria itu mengaku tak memiliki nama. Dan sekarang Mira yang sedang mengepang potongan rambutnya untuk dijadikan tali, akhirnya menamai pria tersebut Arman. Mira kemudian mengajak Arman berkenalan dan mengulurkan tangannya. Dan tepat saat tangan Arman menyentuh tangan Mira, Arman tiba-tiba menarik sambil memperingatkan agar Mira tak pernah keluar karena ada naga. Kemudian, naga yang tadi menculik Mira datang untuk menakuti Mira. Singkatnya, setelah naga itu pergi, Mira yang khawatir Arman kenapa-napa mencari Arman dengan memukul lubang gua tersebut menggunakan batu. Setelah berhasil, Mira segera mencari Arman. Namun, dia tak menemukan tanda-tanda dari Arman. Saat dia berhasil keluar, yang dia ingat hanyalah sebuah tebing yang sangat curam. Kemudian, Arman datang sambil bertanya, "Kenapa Mira keluar dari lubang gua?" Dan Mira yang ketakutan balik bertanya, "Siapakah Arman sebenarnya? Dan kenapa luak itu sangat mematuhi Arman?" Arman mencoba menjelaskan, namun Mira tetap ketakutan dan dia terus berjalan ke belakang. Akhirnya jatuh dari tebing. Arman segera menolongnya, dan pada sinilah terungkap bahwa sosok Arman yang sebenarnya adalah seekor naga. Kemudian Arman yang telah berubah menjadi manusia kini sedang tak sadarkan diri. Setelah terjatuh dari atas tebing, Mira yang tahu identitas Arman berusaha untuk membunuhnya. Namun, karena kasihan melihat kondisi Arman, akhirnya dia mengurungkan niat tersebut dan berusaha menarik Arman ke atas tebing. Tak lama, hewan luwak tersebut membawakan Arman sebuah jubah. Setelah itu, dia juga membantu Mira membawa Arman naik ke atas tebing. Dan ketika sampai, Mira yang membangunkan Arman kembali shock karena melihat Arman akan berubah menjadi naga. Mira yang melihat sebuah sampan awalnya sempat berniat pergi, namun karena tidak tega melihat kondisi Arman, akhirnya dia membuatkan obat tradisional untuknya. Dengan rasa takut, Mira mengoleskan ke luka badan Arman. Dia yang melihat Arman menghigau segera menyanyikan lagu tidur untuknya. Dan hal ini membuat Arman nyenyak tidur, sehingga Mira pun juga bisa ikut beristirahat. Sementara di tempat lain, terlihat Igor bersama pasukannya sedang melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Mira di tengah lautan yang dilapisi kabut yang tebal. Paginya, Mira sendiri yang baru bangun merasa senang ketika ada buah di dekatnya dan perapian yang telah menghangatkannya. Dia kemudian melihat Arman yang sedang menangkap ikan, dan Mira yang penasaran apa alasan Arman bersikap seperti ini padanya. Akhirnya dia menanyakan pertanyaan tersebut kepada Arman. Lalu Arman pun menjawab dengan menceritakan kisah masa lalunya dahulu, saat dia hanya hidup bersama ayahnya yang merupakan seekor naga. Arman menemukan sebuah peti yang terdampar di laut. Ketika dibuka, peti itu berisi seperti wayang kulit, dan Arman sendiri juga baru pertama kalinya melihat benda seperti ini. Arman membawanya pulang. Dia selalu memainkan mainan tersebut. Singkatnya, pada suatu hari dia disuruh ayahnya untuk berubah menjadi naga. Tapi di sini Arman tidak mau. Dia lebih memilih mengikuti isi hatinya untuk menjadi seorang manusia daripada seekor naga. Setelah itu, dari cakrawala muncullah sebuah kapal yang menurunkan seorang pria, yaitu kakeknya Igor, yang berhasil membunuh ayah Arman. Karena itu, Arman menjadi sangat marah
dan akhirnya dia melompat dari tebing dan berubah menjadi seekor naga. Setelah Arman mulai memiliki kemampuan yang hanya dimiliki naga, namun ini tak membuat Arman senang. Dia tetap ingin menjadi manusia lagi. Tetapi Arman tidak tahu bagaimana caranya. Setiap Arman emosi, ia kemudian berlari ke lorong gua yang sempit dan merubah dirinya menjadi naga. Bertahun-tahun dia berada di lorong yang sempit tersebut. Namun, pada suatu hari, Arman merasa terpanggil dengan nyanyian ritual yang mana pada saat itu adalah hari pernikahan Mira dan Igor. Begitulah kisahnya. Arman selalu mengajak Mira ke sebuah pulau. Dia juga berpesan kepada Mira untuk selalu menunggu seseorang yang akan menyelamatkannya. Namun, ini tak mudah karena para manusia yang akan menuju pulau tersebut ditutupi oleh kabut tebal yang menutupi pulau tersebut. Mendengar hal itu, Mira kemudian memetik sebuah bunga dan melemparkannya ke laut. Dia berharap agar Igor atau siapapun pria di luar sana berhasil menemukan bunga tersebut dan membawa Mira kembali pulang. Setelahnya, Mira berterima kasih kepada Arman karena dia telah menyelamatkan. Mira bahkan merawatnya. Mira juga mengatakan jika itu adalah sebuah awal yang bagus, sebab Arman sudah memiliki hati yang baik layaknya manusia. Selanjutnya, Mira yang dalam masa penantian menunggu Igor bersedia mengajari Arman cara menjadi manusia. Mereka lalu memulai mengumpulkan barang-barang dari peti kapal yang terdampar. Mereka mencuci pakaian, bermain, dan tak terasa Mira mulai nyaman ada di sana. Di tengah hari, Arman juga menunjukkan keahliannya yang dimiliki naga, yaitu melihat angin. Dan dari sinilah benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Saat malam, keduanya menghabiskan waktu bersama di sini. Mira memberi hadiah kepada Arman dan menjadikan hari ini sebagai hari ulang tahun Arman. Setelahnya, memberi Mira hadiah. Dia mengajak Mira ke tepi tebing, dan saat Mira membuka matanya, dia melihat hadiah tersebut. Paginya, Arman yang telah memiliki rasa kepada Mira berniat akan memberikan setangkai bunga untuknya. Namun, semua itu tidak terjadi karena naga yang ada di dalam diri Arman memberontak. Setelahnya, kesalahpahaman pun terjadi. Arman yang melihat benda-benda yang Mira kumpulkan merasa telah dibohongi. Dia menganggap Mira memanfaatkannya, dan selama ini semua hal yang Mira lakukan adalah kode-kode dari Mira untuk menarik perhatian orang di luar sana yang akan menyelamatkannya. Mira mencoba menjelaskan kepada Arman jika dia sudah salah paham, namun Arman tidak mau mendengar. Dia lalu membuang hadiah pemberian Mira dan menyuruhnya pergi menggunakan perahu. Keesokan harinya, dengan rasa sedih, Mira meninggalkan pulau itu. Sementara Arman berusaha untuk mengendalikan dirinya agar tak berubah menjadi naga. Singkatnya, Mira telah berhasil ditemukan Igor dan pasukannya. Beberapa hari kemudian, acara pernikahan Mira dan Igor pun segera berlangsung. Sementara Arman kini terlihat bisa terdiam bersama mainan wayang kulitnya. Di rumah, Mira diberi nasihat oleh ayahnya bahwa dia harus menikah dengan orang yang kau cintai. Percayai hatimu untuk melakukan itu. Mendengar hal tersebut, Mira jadi ingat kembali dengan kakaknya yang menolak perjodohan dengan Igor.
dengan alasan tidak cinta. Selanjutnya, Mira kembali diarak menggunakan perahu. Mira lalu memejamkan matanya, dan saat semua orang memandangnya, Mira bangun sambil mengatakan kepada semua orang bahwa dirinya telah jatuh cinta dengan seekor naga. Igor pun emosi. Dengan cepat menarik tali perahu tersebut. Namun, Mira juga tak kalah pintar. Dia segera melepaskan tali itu dan menyanyikan sebuah lagu pemanggil naga. Semua orang pun mulai panik melihat Mira yang terus menyanyikan lagu itu dengan lantang. Dan tak lama setelahnya, naga yang Mira tunggu kehadirannya datang, dan Arman segera membawa Mira ke markasnya. Di sini sang ayah hanya tersenyum dengan keputusan anaknya. Igor yang marah berusaha menembak Arman. Namun hal itu langsung dicegah oleh prajurit kerajaan. Singkatnya, sampailah Arman di markasnya dan segera melemparkan Mira hingga terjatuh. Mira pun segera meraih kepala Arman, lalu menciumnya. Kemudian dia juga mengatakan jika dirinya sekarang sudah terbiasa dengan naga. Berapapun jumlahnya itu, Mira akan tetap mencintai satu naga, dan itu adalah Arman. Mira yang berlutut kemudian menasehati Arman untuk mengikuti kata hatinya, dan yang terjadi adalah sang naga tunduk di hadapan Mira. Alur maju beberapa tahun setelahnya. Kini mereka telah memiliki anak, dan terlihat Arman yang sedang mengakhiri dongengnya untuk menidurkan anaknya. Namun, karena anak mereka tak kunjung tidur, akhirnya Mira yang menceritakan sebuah dongeng untuk anaknya, sehingga dia tertidur dengan pulas. Lalu film pun ditutup dengan Arman yang membawa Mira ke suatu tempat, dan film pun selesai.